warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pesona Inspira. Yes, selamat malam juga buat Pelangi nih. Selamat malam juga buat Mita yang malam ini berseri-seri. Apa iya filternya kali? Enggak sih, enggak pakai filter ya. Enggak pakai filter, berarti ke Angi aja kalau enggak pakai filter. Aku jangan karena udah buluk ya, udah seharian ya. Malam hari ini kayaknya kok ceria banget. Kenapa sih Iya, ya ceria Pelangi? banget karena tadi habis hujan. Itu enggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya sih. Oke. Jadi habis hujan terus tapi di studio rasanya hangat gitu. Iya, karena emang di situ emang studionya cenderung panas ya. Aslinya kurang kurang dingin ya. Mungkin karena ada bintang tamu kali ya. Iya, karena kita nggak cuma berdua ya Pelangi ya. Ada siapa sih malam hari ini? Banget hari ini. Spesial ya kan? banget. Kan biasanya kita ngobrol-ngobrol cuma berdua aja kan. Bosen ya. Bosen bahas-bahas hal-hal yang kadang garing juga ya. Dan gak bermutu ya. Iya, kali ini kayaknya lebih bermutu banget atau sangat-sangat tidak bermutu malah ya. Enggak dong, pasti ya. Kita punya bintang tamu yang spesial ya. Spesial, karena ada seorang yang spesial juga. Dua orang ya. 3 orang juga sih. 3 orang, 1, 2, 3, iya benar. Ini ada manggilnya Mbak apa Ibu nih? Tadi udah request Mbak aja. Okay. Mbak aja. Ini ada Mbak Puwidianingsi ya. Dia adalah seorang psikolog ya. Betul kan? Betul. Halo, kita sapa dulu ya. Halo Mbak Puwi. Mbak Puwi, halo. Iya. Pelangi ya. Apa kabar Mbak Puwi malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Cuman agak kemerungsung tadi ke sini. Kalau tadi katanya habis ada pasien gitu ya. Oh gitu ya. Mbak Puwi ini adalah selaku psikolog ya. Oke, nanti kita bisa kenalan lebih lanjut ya. Kita sapa dulu yang masih yang ganteng satu ini yang fenomenal. Fenomenal. Semua orang di Wonosobo udah tahu ya. Bukan lagi ya, spektakuler, fantastis, pokoknya hits abis gitu ya. Sejak tahun 2000. Ini mungkin sejak ayam jago berdiri, tahu nggak? Itu jamu-jamu. 11-12 kali ya. Oke, kita sapa dulu ya. Ya, malam ini ada Mas Ipung. Hai. Iya, selamat malam Pesona Inspira dan sahabat Dikpora. Dan juga selamat malam untuk Mita dan Pelangi, kalau disingkat itu MAPEL, mata pelajaran ya. Makasih loh Mas, karena ini kita baru. Dengan dinas pendidikan itu harus berbau-bau pendidikan harus ya. Benar. Kalau aku dengar MAPEL aku ini aja deh, ngumpet aja ngumpet deh Mas. ya, takut ulangan ya. Udah langsung trauma gitu ya. Oke, deh kita malam hari ini spesial banget, seru banget ya Pelangi ya. Karena kita ada kedatangan narasumber kita, bintang tamu kita yang spesial gitu kan. Nah, kira-kira kita bakal ngomongin apa sih gitu malam hari ini. Buat yang udah join di Instagram juga kita sapa ya. Selamat malam. Selamat malam. Nanti mau gabung sharing-sharing atau mungkin pengen salam-salam doang? Boleh. Nanti Pesona Inspira juga kalau pengen tanya ataupun pengen salam-salam ya ke 08. Kemana coba? Belum hafal. 08. Ya, di 0823 2383 9996. 999, ingat ya. Direpin dong. Direpin. Ya, dan kita mau ngomongin soal apa Pelangi? Nah, kita tuh mau ngomongin soal pentingnya pendidikan anak. Pentingnya pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Oke, jadi ini memang sekarang ini emang yang namanya pendidikan itu nggak cuma untuk masyarakat biasa, tapi ini anak-anak berkebutuhan khusus juga harus belajar, karena memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan gitu. Nah, mungkin ini boleh diceritain dulu nih. Mungkin ke Mbak Puwi dulu. Kita kenalan dulu ke Mbak Puwi nih. Psikolog ini sehari-harinya mungkin kegiatannya ngapain aja, dan di mana mungkin. Oke. Saya Puwidian. Saya kebetulan untuk dinas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Terus saya juga praktek mandiri di Ajna di Jalan Ngasinan. Terus saya juga gabung dengan ULD kebetulan sebagai konsultan dalam unit layanan disabilitas. Seperti itu. Unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonosobo. Ya. Terus ini Mbak, langsung aja nih Mbak, aku mau tanya, kita mau kenal dulu sama si Ipung dulu apa mau langsung tanya-tanya?
Kenalan ke Mas Ipung dulu dong. Mas Ipung mungkin bisa dijelasin Mas Ipung tuh siapa dan Mas Ipung kenapa di sini? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba Iya, gitu. baik, kebetulan saya selaku pribadi diberi amanah oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, khususnya di bagian unit layanan disabilitas, yang memang di sini kita melayani bukan hanya penyandang disabilitas, tapi dikhususkan juga untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, banyak ya Mas berarti ya? Banyak sekali, dan menurut saya ini adalah sebuah layanan yang baik, yang memang benar-benar sangat membantu bagaimana Merdeka Belajar itu memang sudah seharusnya salah satunya memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pesertanya, termasuk peserta berkebutuhan khusus. Nah ini ngomong-ngomong berkebutuhan khusus, mungkin kita ke Mbak Pui dulu nih Mbak. Apa sih Mbak sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus secara eksplisit ya, bahwa anak tersebut itu memiliki kelainan atau penyimpangan gitu ya. Penyimpangan tersebut itu di bawah atau di atas rata-rata anak normal pada umumnya. Jadi perlu dipahami juga ya bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak selalu yang low gitu ya. Anak berkebutuhan khusus itu juga yang high dan juga yang low. Jadi kadangkala fenomena di masyarakat gitu kan, anak berkebutuhan khusus itu ya yang kurang kayak gitu, yang kurang dalam artian kurang kognisinya, pikirannya gitu ya, mentalnya kayak gitu. Padahal anak berkebutuhan khusus itu juga anak-anak yang high juga, seperti itu. Yang high tuh yang gimana, mungkin bisa yang diterangkan? Secara potensi dia bagus gitu, tetapi ada hal-hal yang mungkin memang si anak ini mengalami masalah kayak gitu atau penyimpangan seperti itu. Itu biasanya tuh jenisnya tuh ada apa aja sih Mbak? Jadi anak berkebutuhan khusus itu bisa dikategorikan 3 ya. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah mental, yang ketiga adalah perilaku sosial. Kalau di fisik itu dalam setting pendidikan biasanya kita tuna daksa gitu ya, terus tuna rungu, tuna wicara, tuna netra gitu. Istilah-istilah di dalam setting pendidikan seperti itu. Terus yang terkait dengan mental. Nah, mental ini ternyata ada yang super normal dan ada yang subnormal gitu. Supernormal itu ya anak-anak gifted, anak-anak yang berbakat sebenarnya, terus juga anak-anak yang indigo misalkan seperti itu. Nah, sedangkan anak-anak yang low itu contohnya adalah anak-anak yang retardasi mental, anak-anak autis seperti itu, anak-anak Down syndrome yang biasanya kalau dalam setting pendidikan itu namanya tunagrahita. Terus yang ketiga adalah terkait perilaku sosial. Kalau perilaku sosial itu kalau dalam setting pendidikan namanya tunalaras biasanya, memakai istilahnya ya. Nah, di situ ada 2 kategori. Yang pertama adalah tunalaras yang berkaitan dengan sosialnya, yang kedua adalah yang terkait dengan emosinya. Seperti itu. Aku baru denger sih yang tunalaras ini Mbak. Ya, karena jarang teridentifikasi juga mungkin ya kayak gitu. Itu terkait dengan emosi dan sosialnya. Oke, ini pengetahuan baru sih gitu. Jadi ternyata ada jenis-jenisnya banyak, terus juga ada tunalaras juga, nih baru denger nih. Iya, itu kalau Pelangi suka emosian kira-kira gitu. Iya, kalau aku sih udah jelas ya, tuna asmara kan. Nggak usah dijelasin. Iya, nggak usah. Semua orang tahu. Oke, baik. Oke, nah tadi udah sekilas diceritain sama Mbak Pui gitu ya. Kayak dokter muda gitu nggak sih, psikolog muda gitu ya Mbak Pui gitu, keren ya. Benar, masih muda tapi keren gitu. Kayak kita juga kan masih muda banget kalau kita ya. muda banget sih. Kita tuh kelahiran 2002. Milenial lah kita lah ya. Oke. Nah, tadi udah dijelasin tentang anak berkebutuhan khusus itu ternyata nggak cuma yang low tapi ada yang high. Artinya itu memang kita tuh kalau anak berkebutuhan khusus itu spesial gitu kan. Mereka istimewa gitu. Tadi juga udah dijelasin jenis-jenisnya. Nah, kita mau tanya ke Mas Ipung nih kali ini ya. Mas Ipung ini kan sekarang juga tergabung di ULD ya. Unit Layanan Disabilitas. Ini bekerja sama juga dari Dikpora, dan mungkin bisa diceritakan sih Mas Ipung awal lahirnya ULD, karena ini kayaknya baru juga sih di Wonosobo baru gitu. tahun kemarin ya Mas. Iya, kita baru November, tanggal 1 November 2022. Dan memang
apa ya, itu adalah merupakan salah satu amanah dari undang-undang itu sendiri ya. Salah satunya ada UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian juga ada PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, kemudian juga ada yang baru di tahun 2021 kemarin Wonosobo alhamdulillah sudah ada yang namanya itu Perda Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan pendidikan, yaitu nomor 1 tahun 2021. Itu di dalamnya juga salah satunya di bab bagian 4 itu berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Itu termasuk salah satunya di dalamnya adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, menurut kami ULD itu sangat penting karena bagaimana nanti kita Dinas Pendidikan khususnya di ULD ini akan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah ya, dengan sekolah-sekolah. Bagaimana bila mana ada peserta didik berkebutuhan khusus itu mereka bisa melayani dengan maksimal, dengan optimal, dengan baik. Karena satu prinsip pendidikan saat ini adalah tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk dalam hal pelayanan, bagaimana mengembangkan potensi bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus itu juga harus bisa diberikan oleh lembaga pendidikan yang khususnya para guru-guru juga harus mampu memahami. Jadi tidak serta-merta mereka itu tertinggal, diabaikan ataupun dibiarkan begitu saja tanpa ada pelayanan yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, di ULD sedikit saya ceritakan untuk alur layanan kami. Kami kebetulan di sini tidak sendiri. Saya ditemani ada Mbak Rona Mentari Putri. Ini backgroundnya pendidikan luar biasa. Kemudian ada Mbak Eva, sama background juga dari pendidikan luar biasa, dan ada Mbak Anissa Rohmah itu dari Peksos, kerja sosial secara background. Nah, kami di sini berempat juga berlima dengan Mbak Puyi, bahkan kita ada juga dari akademisi khususnya yang biasa kami berkoordinasi, itu ada Ibu Atin ya, beliau dari dosen UNY ya. Itu. Nah, di sini kami tim ini membentuk alur layanan. Yang pertama layanannya adalah permohonan asesmen yang itu biasa disampaikan ke kami dari sekolah-sekolah. Kemudian nanti kami tim ini mengidentifikasi dan mengasesmen ya. Setelah itu dari hasil identifikasi apakah ini memerlukan nanti asesmen klinis dokter, psikolog atau terapis, nanti akan kami fasilitasi itu. Setelah adanya identifikasi dan asesmen, kami mencoba merangkum hasil dari asesmen itu sendiri. Kemudian kami berdiskusi bagaimana untuk memberikan PPI-nya kepada PDBK itu sendiri agar memang menyesuaikan ya dari hasil asesmen itu tadi. Kemudian setelah itu implementasi dari PPI dan tindak lanjut program. Kemudian kami juga nanti akan selalu ada evaluasi dan monitoring, itu paling penting. Jadi setelah mereka melakukan permohonan asesmen itu akan kita terus kawal. Termasuk hari ini kami tim dari ULD itu mengawal bagaimana mereka akan terus bersekolah, terus melanjutkan ke jenjang, salah satunya dari SD ke SMP, dari TK ke SD, itu akan kami kawal, akan kami komunikasikan dengan sekolah yang memang ingin dituju. Meskipun kami ada beberapa hal yang memang tidak memungkinkan untuk si ABK itu ya, anak berkebutuhan khusus itu untuk sekolah di formal, ya kami akan ada jalur tersendiri, yaitu salah satunya kami juga berkoordinasi dengan SKB. Karena mau nggak mau kan ada beberapa hal yang memang tidak memungkinkan, bahkan ada yang tidak memungkinkan untuk sekolah di sekolah formal ya ataupun non formal. Jadi memang dia harus direhabilitasi. Akhirnya kami berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial, terutama dengan TKSK, bagaimana mereka tetap akan diberikan pelayanan yang terbaik dan mereka tetap akan tumbuh kembang dengan baik. Itu yang paling inti. Itu salah satu alurnya, dan kami juga ada kontak person. Kami selalu terbuka untuk siapa saja, bahkan tidak melalui sekolah. Banyak sekali yang melalui orang tua langsung datang ke kami, banyak.
Artinya ini ya Mas, akan tetap dikasih solusi ya Mas, walaupun nanti pas di asesmen mungkin tidak dari tim ULD belum bisa menampung, tapi akan dicarikan solusi ya Mas. Karena mau tidak mau kan ini ada sebuah sistem ya yang memang tidak bisa serta-merta untuk dipaksakan. Misalkan salah satunya kalau memang dia menginginkan di lingkungan dinas pendidikan, salah satunya misalkan dari SD mau ke SMP. Kita lihat dulu SD ini tercatat nggak di Dapodi kami. Nah itu kalau memang enggak kan berarti kita patut pertanyakan juga selama ini dia benar-benar di yayasan atau di sekolah. Nah itu kan penting juga karena tidak bisa, ini kan sistem ya. Jadi ada aturan, ada regulasinya, dan kami tetap tidak akan meninggalkan, tapi kami tetap akan berupaya dan berusaha semaksimal mungkin agar keinginan itu kan sebuah keinginan yang positif. Mau nggak mau, hanya saja mungkin dulunya belum tahu secara regulasi jalurnya, sehingga kami ada solusi, yaitu salah satunya kami ada SKP. Nah itu resmi dari Dinas Pendidikan. Berarti kalau selama ini Mas tadi sempat nyinggung ya, ternyata jumlah teman-teman disabilitas itu di Wonosobo tuh banyak. Ya? Dan ini kan ULD ada dari tahun 2022. Waktu itu aku juga liputan ya Mas. Iya. Nah itu apakah animonya bagaimana nih Mas dari masyarakat nih Mas? Terus terang saja saya cukup bahagia sekali karena saya termasuk penyandang disabilitas. Jadi melihat respon mereka yang bagi saya sangat luar biasa. Kemudian sekolah-sekolah juga antusiasnya begitu luar biasa. Itu kan menandakan spirit bahwa mereka juga ingin melayani, mereka ingin memberikan yang terbaik. Nah, salah satunya kami dari saat ini sudah ada 198 pelapor. Kemudian kami sudah berupaya semaksimal mungkin, itu kami baru bisa mengasesmen itu sekitar 163. Jadi masih ada sisa cukup banyak karena memang terus terang kita SDM yang di tim lapangan kita hanya 4. Sekolah jauh-jauh sekali ini sekolah jauh, ada yang di Wadas Lintang ujung sana, ada yang di Kepil, ada yang bahkan di ke kali Kejajar sana di ujung. Nah itu memang membutuhkan waktu banyak sekali lah. SD belum lagi masuk ke PAUD ataupun TK, belum ke SMP. Bahkan kadang banyak yang masukkan di luar dari lingkungan dinas pendidikan, salah satunya yang di madrasah, di SMK, SMA ada. Tetap kami berusaha untuk melayani, kami tidak serta-merta menolak meskipun ada hal-hal yang memang sistem ya, regulasi. Jadi memang kalau memang ini ranah kita ya kita bisa masuk semaksimal mungkin, kalau tidak bagaimana nanti berupaya. Kita saling berkolaborasi, itu sih. Oke, keren banget ya ternyata ya. Ini perjalanan dari akhirnya ada ULD ini gitu kan. Nanti juga kita pengen tanya karena sekarang kurikulumnya Merdeka Belajar gitu kan. Apakah kurikulum yang sama juga nih untuk teman-teman berkebutuhan khusus gitu kan? Apakah ada hashtag yang lain gitu? Nanti kita bakal tanya. Kita bakal tanya ke Mbak Puwi juga pastinya ya kan. Masih ada banyak pertanyaan yang pengen kita tanyakan. Tapi kita bakal balik lagi. Kita bakal break sejenak. Nah untuk Pesona Inspira yang mau gabung silahkan langsung aja di 0823 2383 9996. Tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ungkapkan rasa, berbagi cerita, dukung cita wanita. Hanya di Female Talks. Balik lagi masih di 92,1 Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Yes, benar banget, dan kita masih ngomongin tentang pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus. Benar banget. Tadi kita emang penting banget gitu ya. Iya, penting banget karena benar ya, tadi kita punya hak yang sama ya. Apalagi nih tadi juga ceritanya mereka ini kan spesial gitu karena berkebutuhan khusus, artinya kita harus merangkul mereka, menganggap mereka ada dan sama gitu. Tidak boleh membeda-bedakan gitu. Dan kita juga masih sama bintang tamu kita yang kece badai Tia Data. Iya, aduh kita jadi pinter ya. Kalau misalnya kita setiap acara kita ada bintang tamu, kayaknya kita nambah pengalaman. Iya benar. Boleh buka MOU. Oke. Iya betul. Note ya kayaknya harus nih ya. Mungkin besok sama orang tuanya gitu kan, orang tuanya. Apalagi kalau
datang ada psikolog kan menarik ya. Nah, menarik banget menarik gitu. banget. Mungkin aku juga bisa nanti sedikit curcol ya kan. Ya boleh, gitu. boleh. Kamu Oke. curcol terus Mitu. Oke, nah kita juga mau menyapa pesona Inspira yang Udah gabung di live ya. Instagram Halo, ya. terima Tadi kasih ada- kebersamanya. Ada Bu Lintang juga tadi udah gabung. Terus juga ada Lutfi Arif nih yang Lutfi Arif, Pesona terus ada Inspira. Shem sama Ada siapa yang Shem jadi tadi, Brawl udah ada itu yang juga dari selalu Brawl setia ya. ya. Terima kasih. Ini banyak banget yang Oke. gabung tadi. Nah ini masih bercerita tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Aku pengen tanya sih ke Mbak Pui nih Mbak. Setelah mungkin dari ULD diluncurkan tuh November sampai hari ini Mbak, tantangannya saat asesmen teman-teman disabilitas tuh gimana Mbak? Apakah berat apa gimana? Apa ada yang aneh-aneh? Apa selama ini baik-baik saja gitu? Kalau dari saya pribadi ya, dalam penanganan pakai ini. Kalau saya pribadi gitu dalam penanganan saya untuk asesmen pasien kayak gitu, anak berkebutuhan khusus itu unik karena ya sudah pasti ya unik dan itu menjadi sebuah tantangan sih karena kita tidak semudah ketika mengasesmen anak yang normal pada umumnya gitu. Jadi memang butuh trik-trik khusus untuk kita mencoba untuk bisa mengasesmen si klien itu sendiri. Dan yang paling penting adalah nomor satu itu adalah bisa ini ya ada raport yang baik gitu sama anak. Kalau anak sudah nyaman ya is okay aja kayak gitu. Dan kedua juga terkait dengan pemahaman terkait kondisi si anak itu kepada orang tuanya karena tidak sedikit gitu orang tua yang kurang memahami. Terus ada bentuk pola asuh yang ternyata belum tepat selama ini dilakukan di rumah kepada si anak itu. Jadi hal tersebut kan nggak semuanya langsung bisa diterima begitu saja ya karena namanya pola asuh itu kan sudah bertahun-tahun, sudah terbiasa, sudah menjadi habit kayak gitu. Nah ya kurang lebihnya tantangannya itu sih seperti itu, dua hal itu. Kalau yang lain seneng sih kalau misalkan pas kebetulan home visit gitu ke tempat yang agak jauh kayak gitu karena kebetulan saya bukan asli sini, jadi ya malah pengalaman baru sih, seneng Tapi aja. artinya teman-teman itu memang ingin melanjutkan sekolah ya Mbak, bukan paksaan gitu biasanya? Iya, enggak. Jadi tugas kita adalah memahami bahwa si anak ini kebutuhannya apa, kondisinya bagaimana. Nah dari situ harapannya kita bisa menempatkan posisi si anak ini ketika mengikuti pembelajaran sesuai dengan kondisinya kayak gitu. Jangan sampai nanti anak ini low tapi ternyata cara pembelajarannya disamakan sama anak-anak pada umumnya, atau mungkin ternyata anak ini high gitu ya, meskipun selama perjalanan ke sini belum pernah menemukan yang seperti itu ya. Kebanyakan yang memang kondisinya low kayak gitu. Okay. Mbak, ini kan sekarang ada namanya sekolah inklusif nih ya. Ya. Itu apa sih sebenarnya? Mungkin Mbak Puwi atau Mas Ipung bisa jawab. Monggo ya Pak. Ya sebenarnya kalau sekolah inklusi itu sekolah yang sistem layanan pendidikannya itu yang memberikan layanan terbaik bagi semua siswanya. Termasuk salah satunya itu penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi sebenarnya saat ini kan mereka sudah ketakutan nih. Oh sekolah inklusi, kamu jadi sekolah ini tuh takut gitu. Takut karena harus memenuhi sarana dan prasarana. Meskipun itu bagian dari konsep sekolah inklusi itu sendiri. Tapi kan semua berproses. Minimal ruhnya dulu. Ruhnya yaitu pelayanannya dulu. Kalau pelayanannya sudah ada, saya yakin apalagi pesan dari Pak Bupati Wonosobo, Dinas Pendidikan juga mengingatkan bahwa setiap sekolah itu harus menjadi sekolah inklusi. Meskipun kita tidak luput dari sebuah sarana dan prasarana, tapi itu kan bertahap. Terlebih ke ruhnya dulu yaitu pelayanannya dulu, sehingga kami berharap anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya penyandang disabilitas juga punya optimisme untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan juga. Mereka bisa mendapatkan bekal minimal, andai kata memang secara intelektual, IQ dan lain sebagainya tidak mampu, tapi kan secara kemandirian dia bisa juga. Nah ini tugas guru untuk bisa memberikan itu juga bagi mereka. Jadi tidak serta-merta terkonsep pada akademis. Jadi bagaimana mengolah kemampuan si anak ini menjadi anak yang memang memiliki potensi-potensi yang lebih baik, ya.
termasuk hal paling dasar yaitu kemandirian dia. Karena mau nggak mau kan ya itu saya bilang bahwa bagaimana anak-anak penyandang disabilitas itu perlu mendapat pendidikan karena itu warisan terbaik ya. Saat orang tua mungkin yang dianggap selama ini menerima mereka sudah tidak ada, mau kemana kan mereka kan seharusnya ini kayak hal-hal yang miris bagi kita ya. Makanya kalau dia di minimal mendapat pendidikan yang layak, dapat pelayanan yang baik, ya itu tadi saya yakin dia bisa mandiri. Meskipun nanti pada akhirnya orang tua sudah tidak ada yang mungkin menerima dia, minimal dia sudah dapat bekal itu. Berarti sekarang tuh ini ya Mas, di Wonosobo tuh juga sekolah-sekolah sudah diwajibkan untuk menerima teman-teman disabilitas ya Mas. Kayaknya ini udah mulai inklusi, banyak sekolah inklusi juga di Wonosobo ya Mas. Pemahamannya sudah mulai paham sekolah-sekolah karena dari Dikpora sendiri banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan workshop dan lain sebagainya untuk memberi bekal bagi para pendidik khususnya guru agar mereka juga bisa memberikan layanan untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus itu sehingga akhirnya mereka paham. Itu loh tadi yang saya bilang, ruhnya dulu. Untuk menjadi inklusi itu ruhnya dulu. Ruhnya ya melayani dulu. Melayani tadi. Artinya kayak anak berkebutuhan khusus ini tadi kan tidak bisa standarnya tidak bisa disamakan gitu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Betul. Ya. Jadi bagaimana sih memberikan pemahaman kepada guru-guru juga terutama ini untuk tolak ukur anak sendiri yang berkebutuhan khusus itu seperti apa dan Mas Ipung? Prinsip Merdeka Belajar itu tadi bahwa sebenarnya bukan hanya berkebutuhan khusus, semua anak, semua peserta didik ya. Jadi sistem semua peserta didik itu nggak bisa disamaratakan. Jadi bagaimana mereka di lembaga pendidikan, mereka di sekolah itu bisa berkembang dengan baik dengan potensi-potensi yang selama ini mungkin tidak diketahui. Nah, itu tugas guru untuk bagaimana memunculkan potensi-potensi baik itu sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkarakter. Yang berkarakter, yang kreatif, yang punya modal bagaimana untuk kehidupan berkelanjutan nanti. Tapi kalau untuk kurikulumnya sendiri mereka guru-guru ini juga menyesuaikan ya Mas dengan kemampuan mereka. Sekarang kurikulum Merdeka Belajar sudah seperti itu. Jadi termasuk tidak ada siswa yang tertinggal, sudah tidak ada ya yang tidak naik kelas gitu kan. Itu sudah tidak ada, terus konsep tidak ada bullying dan lain sebagainya, terus tidak ada angka ya sebagai acuan utama dari akademisi lah ya Mbak. Itu akademis itu sudah tidak menjadi prioritas. Makanya sekarang kayak Merdeka tuh bener-bener ini ya. Mencari potensi anak keren ini memang keren. Ini ada pertanyaan nih dari Agista nih, mau tanya nih, kalau misalnya ada anak berkebutuhan khusus namun usianya sudah di atas 20 tahun atau usia tidak sekolah namun memang belum sekolah, kira-kira apakah akan disekolahkan atau ada pendampingan lain gitu Mas Ipung? Iya, pasti solusi kami kalau ingin di lembaga pendidikan ya kami punya SKB ya. Kalau misalnya ini tadi usianya udah 20 tahun nih misalnya gitu. Yang pertama akan kami lakukan asesmen dulu ya Mbak, apakah memang memungkinkan untuk dia mengenyam pendidikan. Kalau memang memungkinkan ya secara otomatis kan dia hanya bisa masuk di SKB itu sendiri. Kalau tidak, dia pernah ATS nih, anak putus sekolah, ya kita lihat rapot terakhirnya. Kalau dia memang ingin melanjutkan sama lihat usianya masih enggak, karena kan ada batasan-batasan ya. Nah itu tadi ada jalur-jalurnya, ada prosesnya, ada aturannya, sehingga nanti ini mau dilarikan kemana ini tugas kami. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Mas Ipung, untuk disabilitas yang jenis apa aja sih yang bisa mengikuti sekolah inklusi gitu? Semua ya Mbak sebenarnya. Semua. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan kan sebenarnya kelainan-kelainan pada si anak yang normal, yang di bawah atau di atas rata-rata itu kan terkait 3 hal tadi. Ada fisik, ada mental, ada perilaku sosial. Nah, dari fisik, mental dan perilaku sosial itu kan kalau dalam setting pendidikan itu yang seperti saya sampaikan tadi ya, seperti disabilitas dalam semua hal itu kan sudah sudah dalam masuk semua kategori gitu. Jadi tidak ada kecuali kayak gitu. Tetapi di sini yang penting adalah kita atau baik orang tua, pendidik ataupun kita sebagai tim yang memang fokus di situ, itu betul-betul dicari apa sih sebenarnya kebutuhan si anak dan kondisinya saat ini seperti apa. Yang penting kan seperti itu ya.
nanti apakah dia tepatnya memang sekolah kayak gitu ya, karena memang usianya juga masih usia sekolah, atau mungkin seperti yang kasus tadi ya, usianya sudah cukup banyak, terus kronologi sebelum ini seperti apa, lah kebutuhan urgensinya apa gitu, dan disesuaikan dengan kemampuan gitu, pastinya seperti itu. Oke, gitu tapi sih. SKB ini kayak sekolah ini juga ada solusinya juga gitu Betul. ya. Oke. Nah, terkait asesmen ini kan Mbak Puwi adalah orang yang penting juga untuk bisa ikut dalam asesmen gitu ya. Kira-kira kalau asesmen membutuhkan waktu berapa lama dan hal apa saja sih yang dipersiapkan, yang diperlukan saat asesmen ini? Kalau untuk asesmen psikologi itu saya memang 1-2 jam kurang lebih. Jadi memang satu klien itu cukup membutuhkan waktu yang cukup lama, karena di dalam proses asesmen itu yang pertama ya memang rapot itu, terus melihat kondisi anak itu kan perlu kita ada support dari alat tes dan lain sebagainya. Jadi ada alat-alat pendukungnya juga. Terus juga anak itu kan tidak lepas dari guru dan orang tuanya pastinya gitu. Jadi dalam asesmen psikologi yang sudah kita jalankan ya, satu klien itu 1-2 jam itu sudah lengkap dengan si anak, si guru, si orang tua juga gitu. Gitu. Wow. Itu jadi emang Dan ini gratis. Gratis Iya, ya. Dengan yang dari kayak Dinas gitu Pendidikan gratis, memberikan ya. fasilitas itu juga. Oke. Nah, Mbak Puwi ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan masyarakat sendiri untuk mendukung teman-teman disabilitas tuh bagaimana sih? Oke, sebenarnya salah satu peran masyarakat itu bisa ya ikut serta gitu, ikut serta dalam artian berperan aktif memberikan usulan atau memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait yang memang kita sedang fokus di sini gitu, fokus dengan pendidikan inklusif. Jadi kita sangat terbuka sekali kayak gitu. Harapannya masyarakat itu ya mendukung gitu. Salah satunya ya dengan memberikan saran gitu kan, memberikan usulan mungkin, dan memberikan hal-hal yang seperti halnya yang tadi disampaikan sama Mas Ipung ya, bahwa kita sangat terbuka sekali sebenarnya dengan masukan-masukan yang supaya ruhnya itu kerasa gitu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan apa aja sih? Kita kan butuh persiapan ya, ada mungkin alat, ada mungkin fasilitas, tapi memang tidak kalah penting di situ adalah sumber daya manusianya. Nah, di situ salah satunya adalah masyarakat. Terus yang kedua adalah pendidik ya. Pendidik juga memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus kita memang perlu juga memberikan pemahaman gitu pada pendidik gitu, karena kondisi anak berkebutuhan khusus itu memang berbeda, otomatis pelayanannya juga berbeda seperti itu. Terus yang ketiga adalah menyamakan persepsi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa mungkin masyarakat di tempat kita masih ada yang mempersepsikan anak berkebutuhan khusus itu selalu yang kurang gitu. Padahal anak berkebutuhan khusus itu tidak selalu yang kurang gitu. Anak-anak yang high itu juga ternyata termasuk bagian dari anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan pelayanan khusus kayak gitu. Gitu sih. Keren. Nah, keren yang Keren jelas ya. masih ini sih Aku kayaknya kayak pengen ikut asesmen kayak ya gimana kawan-kawan, tapi gitu yang ya. di jauh yang di Wadas Lintang gitu Oh, iya. misalnya. Iya, yang naik Besok ada perahu yang naik, gitu naik, ya. naik. Yang naik perahu. Yang unik-unik gitu. Yang unik ya. Ya ini sedikit ini lagi viral ya, salah apa satu putri yang di American Got Talent. Benar, itu benar. ya, Kita ya, lihat kan benar, semua dewan juri sebenarnya memberikan golden buzzer itu bukan karena belas kasihan, tapi memang dia selalu Punya bilang value gitu. Emang dia keren suaranya banget sih. Keren bagus gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu perlu konteks persepsi, paradigma dan lain sebagainya yang tentang mereka Kasihan penyandang gitu. disabilitas dan berkebutuhan khusus juga itu harus mulai kita Benar. sadari. Kalau memang dia punya potensi ya kita apresiasi Iya. juga Iya, karena potensinya. emang karena bagus sih. banget sih Ya. itu. Emang karena Keren. bagus. Kalau misalnya dibilang kasihan, Mindset. salah sih. Salah, Ya, jadi gitu. Karena memang emang punya nggak perlulah potensi. kita melakukan dengan Ngejudge kayak gitu ngejudge ya. berkebutuhan khusus, kemudian disabilitas, kemudian kasihan gitu. Padahal dia Reaksi yang memang berlebihan. berlebihan lah. Dan ini ya. semoga ini ya nambah membuka mata masyarakat ya Betul. tentang
selama ini kan stigma disabilitas itu kan ya begitu kurang. Gitu ya. Nah ini dengan ini semoga bisa memotivasi juga teman-teman disabilitas. Ini Betul. juga ada Mas Ipung loh, ini luar biasa banget. Bener, ya. kayak Mas Ipung itu kalau aku bilang tuh kayak sosok yang menginspirasi di Wonosobo. Iya, dan ada Mbak Mariam Iya. juga ya. Mas Ipung nomor sepatu saya 39. 39 ya Mas. Nomor rekening ya. Iya, jadi memang karena kayak Mas Ipung tuh selalu yang melakukan hal-hal yang positif, melakukan kegiatan-kegiatan dan memang menunjukkan bahwa disabilitas itu sama dan kita tuh bisa gitu. Makanya memang Mas Ipung ini sosok yang benar-benar memotivasi. Oke, abis ini Mas Ipung suruh nyanyi ya? Iya dong. Iya, dengan suaranya Mas Ipung juga dari panggung ke panggung ya kan. Siapa Sudah sih yang biasa. gak kenal Mas Ipung gitu? Iya. Bo jangan suruh nyanyi, suruh pengajian gitu. Kultum gitu ya Mas Ipung ya. Lulusan pesantren kilat. Tapi sebenarnya saya hanya berpesan bahwa semoga banyak orang tua yang sedang mendengarkan selalu optimis bagaimana apapun yang diamanahkan Tuhan, karena anak kan titipan Tuhan ya, istilahnya adalah dia pasti punya kemampuan, punya sesuatu yang baik dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak umum yang dilihat orang, tapi saya yakin justru itu akan menjadikan dia itu lebih mudah untuk mencari kelebihannya. Makanya harus optimis. Nah, salah satunya keoptimisan itu harus dibarengi dengan bekal, yaitu pendidikan. Makanya saya selalu bilang tugas saya keliling beberapa 1 bulan ini saya intens sekali kami dengan teman-teman itu sampai berapa kali tiap hari itu. Karena saya pengen teman-teman penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus jangan putus sekolah. Gitu, jangan putus sekolah. Karena saya yakin mereka itu apalagi yang SD nih, udah 6 tahun, udah capek orang tua dan lain sebagainya, sudah selalu bilang kan capek gitu. Kayak tidak yakin gitu. Makanya saya selalu berusaha, Bu, yakin, ayo sekolahin. Mumpung ini kita sudah ada sesuatu yang support. Ada ULD, undang-undang sudah bagus ya, wadahnya sudah ada, sekolah sudah welcome ya, ayo gitu. Ini iman gitu saya selalu bilangnya. Dan apalagi Mas Ipung ini juga S2 juga ya Mas, sekolahnya sampai S2 ya Mas. Besok mau lanjut S3 juga besok. Profesor ya. Iya, itu kan keren. Mas Ipung juga tetap menempuh pendidikan gitu. Sampai S2 Tapi ya, nggak ngejoki kan Mas Ipung? Saya joki ya. Kamu buka rahasia di sini. Enggak, tapi kan artinya kan Mas Ipung tuh punya semangat menyelesaikan sampai S2 ini menginspirasi yang lain bahwa kita tuh bisa loh menempuh pendidikan gitu. Bisa. Apalagi seperti yang Mas Ipung tadi bilang bahwa kemandirian ini memang sangat penting gitu ya. Apalagi kadang nih ada orang tua yang selalu bilang pokoknya jangan sampai orang tuanya yang meninggal dulu gitu. Karena nanti siapa yang mau ngurusin? Banyak kok sekarang teman-teman tunagrahita autis itu yang lagi skripsi banyak. Kemarin Dokter Atin sampai bilang itu, saya lagi dampingin nih beberapa anak. Ya itu tadi sama konsepnya di kuliah pun Dokter Atin sampai bilang, ya harusnya dia ya juga skripsinya menyesuaikan dengan kapasitasnya, kondisinya. Iya, keren ya, karena memang pendidikan tuh paling penting gitu. Betul. Itu tuh investasi masa depan banget. Betul. Jadi emang disabilitas itu juga berpengalaman, punya ilmu, jadi bisa bersaing di dunia luar sana gitu. Ada pertanyaan, silakan Pelangi. Iya, ini halo Kak, saya Puput dari Kaliwiro mau tanya nih. Buat Mas Ipung, gimana sih memotivasi siswa disabilitas supaya siswa memiliki kepercayaan diri seperti Mas Ipung? Terima kasih. Kalau yang masih malu-malu gitu awalnya malu-malu gitu apa tiba-tiba? Kalau saya cerita kalau saya mungkin belum tahu ya Mbak, istilah percaya diri itu kayak apa gitu waktu masih kecil ya. Itu supportnya lingkungan tadi. Lingkungan guru, keluarga, orang tua itu penting. Itu akan menciptakan si anak itu yang mungkin berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, dia bisa percaya diri. Diberi sebuah ruang-ruang untuk dia juga sama dengan yang lain. Taruh ruang-ruang seperti harus tampil, harus bermain. Jadi jangan pernah dilarang. Kadang orang tua itu kadang persepsinya salah. Dia menempatkan rasa kasihan tapi justru itu yang menjadikan si anak tidak berkembang. Ya. Ada batasan akhirnya. Betul. Jadi sebenarnya rasa kasihan yang berlebihan pun tidak baik ya Mbak Uli. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus itu nggak baik. Nah, kalau yang sudah dewasa dan sebagainya ya mulai menyadari bahwa menerima. Yuk, mau nggak mau saya kan sudah diberikan seperti ini, ya saya harus tunjukkan yang baik dari saya ya. Saya harus mulai berani tampil, berani keluar, berani mencari sesuatu apa yang mungkin selama ini
bisa kita suguhkan ke banyak orang. Taruh menggambar, melukis, kemudian banyak sekarang main podcast, bikin tulisan-tulisan ya, banyak hal yang bermain musik, banyak hal. Dan sosial media itu sebuah wadah yang menurut saya sudah menjangkau banyak sekali. Jadi lewat sosial media dulu lah untuk mengekspresikan hal-hal yang memang bisa kita tunjukkan itu ke orang banyak dengan positif ya. Itu. Nah buat menarik banget sih. Menarik banget ya. Artinya memang itu tadi kita harus kayak bersosial gitu ya Mas Ipong ya. Itu kan karena kita bersosialisasi, kita sering bermain gitu ya. Ceritanya kalau bahasa Wonosobo tuh dumbar gitu loh. Betul. Anak-anak tuh diumbar. Ya kan Mas Ipong nggak yang dikurung di rumah. Main bola gitu. Ya saya main bola. Hujan-hujanan saya hujan-hujanan gitu. Nah mungkin ada nggak sih teman-teman yang kayak awalnya membuli gitu terus Mas Ipong akhirnya kayak minder lagi gitu. Nah itu kayak pasang surut yang kayak gitu tuh gimana Mas Ipung mengatasi kayak gitu kenyinyiran gitulah omongan. Itu karena support sistem lingkungan keluarga yang baik. Jadi keluarga selalu bilang kamu tuh sampai kapanpun ya nggak bisa menghindari istilah menurut orang lain mungkin bully ya, lebih mempersiapkan diri menerima. Misalkan hari ini sampai saat ini pun saya banyak anak-anak kecil nanya, kakinya kecil kenapa gitu. Nah, itu karena saya sudah menerima ya it's okay, memang itu kenyataan. Iya, ini sakit gitu kan. Kita bisa jawab seperti itulah. Jadi lebih waktu kecil saya itu lebih dikuatkan bahwa penerimaan diri itu juga penting gitu. Jangan serta-merta ada bully langsung perasaan. Kalau orang tua saya enggak pernah marahin. Kalau misalkan saya dibully dan lain sebagainya enggak, dia lebih menguatkan saya. Lebih menguatkan saya untuk saya menerima itu hal-hal yang tidak mungkin bisa kita hindari. Karena sebenarnya itu muncul bukan dari orang-orang yang nanti mungkin seusia kita, tapi dari anak kecil dan lain sebagainya yang memang dia rasa ingin tahunya kan besar. Jadi kita nggak boleh minder lah istilahnya. Oke. Mbak Pui mungkin ini Mbak ada pesan apa gitu? Kadang kan orang tua masih suka nggak menerima kalau mungkin anaknya disabilitas atau mungkin orang-orang di sekitar kita mungkin ada pesan-pesan apa gitu, atau mungkin ini karena kan memang yang namanya keluarga ini kan support system kayak Mas Ipung tadi bilang gitu ya. Apakah ini memang keluarga ini untuk anak sendiri ini sangat berpengaruh gitu, dan tadi tipsnya kayak yang tadi Pelangi bilang tuh, silahkan Mbak. Kalau pesan dari saya kayak gitu ya, ini bukan untuk anak berkebutuhan khusus saja, tapi juga untuk anak-anak kita ya. Pada dasarnya anak-anak kita itu tumbuh kan dari role model dari orang tua kita. Bagaimana figur bapak kita, bagaimana figur ibu kita. Nah, rumah pertama itu kan tetap di keluarga. Jadi perlu disadari bahwa komunikasi itu sangat penting. Lebih dari apapun itu komunikasi dan waktu. Waktu itu bukan berarti harus seharian harus tinggoni gitu kasarnya, harus ditemenin, enggak, tapi waktu yang berkualitas dengan anak. Diharapkan kita orang tua punya kesadaran itu. 2 poin itu menurutku asal memang konsisten dan kita itu terus ya berproses, itu bekal yang sangat penting buat si anak. Karena kasus-kasus yang terjadi di sini adalah kebanyakan anak-anak itu merasa kesepian, padahal mereka selalu kumpul dengan bapak ibunya, selalu satu rumah kayak gitu kasarannya misalkan. Tapi kenapa anak-anak itu mengalami kondisi-kondisi depresif, mengalami kondisi-kondisi yang tidak sehat secara mental? Ternyata orang tua tidak pernah hadir untuk dia, apalagi khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya kan, sudah pasti kan kondisinya sudah khusus, otomatis pelayanannya pun harus lebih khusus kayak gitu sih. Seperti itu. Kalian berdua itu seperti sedang diberi ini ya, tausiah ya. Tausiah. Kayak mukul diri sendiri gitu. Ibu-ibu tapi pas ini bagus masukan sekali ya. Ibu-ibu produktif. Gitu. Iya, produktif gitu. Nih Mas, terakhir nih Mas, ini kan udah mau PPDB ya Mas. Ini berarti akan semakin banyak tantangan dari teman-teman ULD ya Mas. Betul. Bagaimana mempersiapkannya, dan mungkin bisa kasih ajakan untuk mungkin yang belum daftar sekolah gitu. Jadi di kami dari hasil asesmen kemarin khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang, salah satunya yang TK ke SD, yang SD ke SMP, begitu sebaliknya yang ke SMP ke SMA, kami berkomunikasi untuk jenjang lanjutannya. Bahwa nanti kami ada beberapa rekomendasi, apalagi yang melalui jalur-jalur afirmasi ini untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus itu ada beberapa syarat ya, menyertakan
ya itu tadi hasil asesmen taruh dari Dokter, dari psikolog, kemudian klinis dan lain sebagainya ya, hasilnya itu harus diserahkan. Nah, kami juga nanti akan berkomunikasi untuk sekolah lanjutannya itu nama-nama. Jadi pihak sekolah yang akan ditempati anak yang berkebutuhan khusus itu sudah tahu dan sudah lebih siap, mempersiapkannya lebih maksimal karena sudah dilakukan screening awal ya istilahnya. Screening awal kan penting. Jadi identifikasi awal itu sangat penting. Jadi sekolah tidak bisa serta-merta wah ini belum menyiapkan nih, dengan mereka tahu kan mereka akhirnya sudah siap. Nah, kita lagi genjot, salah satunya itu tadi kita besok sudah mulai mengejar ke beberapa sekolah, salah satunya SMP yang banyak kan, SMP, SMA termasuk itu nanti kami komunikasi ke sekolah-sekolah. Ya mereka sudah tahuan lah ini mau lanjut. Ada beberapa yang memang masih bingung, meskipun kami dorong selalu ya, yang masih bingung ini kami coba tolonglah jangan putus sekolah, ayo dong. Gimana caranya bisa lanjut karena ini penting ya. Harus selalu membangun keoptimisan lah. Optimis kayak Mas Ipung ini loh. Iya, selalu optimis siang malam. Pagi siang sore malam ya, non-stop ya. Hadirnya adanya ULD ini menjadi apa ya? Tambah berwarna. Benar, berwarna sekali. Dan sekolah itu ternyata ya antusias mereka. Antusias. Makanya bagaimana kemarin kita melakukan workshop pengetahuan tentang beragam. Kemarin baru tuli ya Mbak, mungkin besok ada netra, besok ada khusus autis, jadi guru-gurunya akhirnya paham. Dan ternyata unik tadi, hal-hal unik. Kemarin saya tahu, oh ternyata tuli itu dunianya segini ya. Kita nggak pernah menyadari ya, untuk mengungkapkan sedih, senang itu dengan bahasa. Padahal mereka tidak punya kan, yang belum pernah belajar tentang bahasa kan nggak tahu ya bagaimana mereka akan mengungkapkan sedih. Itu kan kita harus belajar banyak bersyukur gitu. Betul, makanya sekali. luar biasa guru-guru nanti akan mendapat sesuatu yang menurut saya kayak ajian gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya dia bisa melayani semua anak gitu betul. kan. Itu kan jurus dan akhirnya bahasa isyarat itu tidak hanya untuk kalangan mereka saja, tapi kita semua juga harus mempelajari bahasa isyarat karena kita harus berkomunikasi juga gitu. Dan kan aku juga tertarik sih Mas Ipung gitu untuk belajar bahasa isyarat. Katanya Mas Ipung mau ngajarin aku baru cuma bisa MITA gitu aja kemarin udah kemarin. Ya? Aku cuma taunya terima kasih dan sama-sama sama tepuk tangan doang. Sama I love you. Iya, sama I love you itu. Gini ya. Iya, lebih gini. I love you gini, Mbak. I love you gini ada saya sama Mita gini. Gitu. Sarangnya ya Mas. Iya, sarangnya. Iya, jadi memang adanya sekolah inklusi itu tadi juga kayak mengajarkan kita akhirnya mau nggak mau belajar bahasa isyarat, terus juga teman-temannya ini kayak harus membantu saling memahami temannya nih, misalnya mau ke kamar mandi gitu kan Mas Ipung ya, kalau disabilitas ini kan harus dibantu juga. Jadi ya kayak toleransi. Ya tadi yang benar yang dikatakan Mbak Boy bahwa apa ya, keselarasan itu tadi ya Mbak. Jadi akhirnya dia bisa berinteraksi sosial dan menciptakan sosial yang baik juga. Iya, betul banget. Ya, jadi kayak memang akhirnya nih kayak pelayanan di Wonosobo khususnya ini jadi ramah disabilitas semua gitu kan. Bagaimana tidak, karena kan akhirnya ada karena ini sekolah inklusi tadi gitu kan. Akhirnya fasilitas-fasilitas di sekolah juga harus yang ramah disabilitas gitu. Gedung-gedungnya, kemudian juga mungkin ada huruf braille di beberapa pelayanan gitu kan. Alat bantunya juga kami masih sediakan. Jadi kayak kemarin kami baru memberikan kursi roda juga, baik di sekolahannya gitu ataupun untuk yang bersangkutan. Oke. Nah ini sebelum ke closing statement nih Mas Ipung, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen mendaftarkan ke ULD atau bagaimana cara untuk pengaduan dan lain sebagainya, itu seperti apa sih Mas Ipung? Boleh disampaikan. Iya, kami ada call centernya di 082 2383 5123 0821 2383 5123 atau datang langsung ke kantor kami di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kami selalu welcome. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, saya yakin kami akan berupaya dan berusaha untuk memberikan solusi. Meskipun tadi ada jalurnya, ada aturannya, yang pasti
semua itu ada solusi ya. Jadi tidak serta-merta nih saya punya anak disabilitas kemudian nggak pernah sekolah tiba-tiba dia minta di sekolah SMP yang favorit, ya nggak bisa gitu. Tapi ada jalur yang lainnya gitu ya. Karena mau nggak mau kan ini ada aturan. Nah, hal-hal itulah yang harus dipahami juga gitu. Tapi hakikatnya kami selalu mengapresiasi orang tua yang sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan anaknya dengan bekal pendidikan. Oke. Ya mungkin dari Mbak Pui nih. Oke, closing statement nih sekarang nih karena kita kan udah nggak berasa ngobrol-ngobrolnya ya Pelangi ya. Asik banget. Asik besok, banget besok nambah gitu. lagi. Besok iya, besok lagi dong. Oke nih, silakan nih closing statement terkait dengan perbincangan kita malam hari ini adalah pentingnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus karena kita udah pada puncak acara. Silakan dari Mbak Pui dulu. Oke, jadi perlu dipahami ya kepada semua masyarakat kayak gitu ya, orang tua, pendidik, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak kita yang sebenarnya memang sangat butuh pelayanan khusus yang perlu membutuhkan dukungan dari kita semua. Jadi untuk orang tua yang memiliki anak yang kondisinya memang berkebutuhan khusus, jangan putus asa, tetap semangat, ULD bersama kita. Asik, ULD bersama kita, jangan putus asa Jangan ya. putus asa, jangan putus cinta. Enggak. Bukan ya. Oke, silakan ke Mas Ipong. Liriknya ke saya Mas Ipong. Oh iya, sama kayak saya. Iya. Iya, tadi sudah luar biasa dari Mbak Pui, benar bahwa intinya sebagai orang tua itu harus optimis. Kemudian orang tua juga harus punya keyakinan dengan pendidikan itulah anak-anak apapun kondisinya, khususnya untuk mereka yang memang berkebutuhan khusus, yakinlah pasti akan terlayani dengan baik. Karena ini salah satu program dan tujuan dari pendidikan untuk memberikan pelayanan bagi semua termasuk penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga jangan pernah takut, mari kita berkomunikasi dengan baik, segala informasi kami siap untuk menerima, untuk menampung apapun yang memang dibutuhkan. Ya, kuncinya di ULD ini adalah semua anak bisa sekolah. Oke, wah keren banget. Keren ya. Semua anak bisa sekolah nih kayak semua anak bisa sekolah karena kurikulumnya adalah merdeka beragam setara. Wih. Keren banget ya Pelangi ya. Iya bener banget. Tapi ini kita udah di penghujung acara. Betul, kita juga harus pamit. Ya. Tapi seperti tadi janji aku untuk menagih Mas Ipung untuk menyanyi. Oh iya bener banget, terakhir ini Mas. Oke. Terakhir. Gak nyambung banget nih lagunya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nyata nih. Lagunya Singkat gimana? gitu aja ya Mas, Oke. Mas Ipung ya. Bentar ini tapi aku juga harus nyari lagu aslinya gitu ya. Biar Iya biar nyanyinya bareng gitu ya. Enggak, Rapnya jadi aja ya. Jadi biar kalau Mas Ipung selesai ini langsung masuk gitu kan, keren. Iya. Oke. Apa judulnya? Judulnya Sanes ya Mas Ipung ya. Ini jadi kayak menceritakan kegalauan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa gitu kan. Anak galau mulu gimana sih biar nggak galau gitu caranya? Iya ya. Enggak, soalnya ini karena lagunya lagi hits aja Oke. gitu. Dan ini ya emang gimana ya, kayak Asik gitu. ya intinya gini loh, Sama. ngancani nanging ora iso duweni gitu. saya dengar dari radio Pesona malah lagu Oh lagunya. iya, iya emang. Makasih ya Mas. Belum, iya. Emang kita emang dangdutnya emang juas banget ini. Update banget lagunya ya. Mbak Pui ikut nyanyi Mbak Pui? Oke, Mas Ipung silakan. Mas Ipung silakan. Kita pamit dulu tapi ya Pamit dulu Pelangi ya. Terima Oke, kasih terima banget Mas kasih. Ipung dan juga Mbak Ya, Pui. Terima kasih banget, sama-sama. sukses terus untuk Sukses terus ULD. ULD-nya. Mbak Pui juga pokoknya tetap sabar menghadapi Ya. para teman-teman disabilitas Ya, karena dan- assessment-nya pasti bakal banyak Betul, banget gitu jangan ya. lupa ajakin kita. Jangan lupa Siap. ajakin kita dulu banget diajakin sampai ke ujung Wonosobo. Iya. Bareng tuh. Oke, kita Oke. pamit dulu ya Pelangi. Pamit dulu, saya Pelangi pamit. Saya Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipung. Yuk, Iya bareng dong. gimana? Nyata nih ya. Ya, oke. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Bat. Nyata nih Singkat cerita nih ngelalek ning tetep ora gampang. Ra kaya kuwi sing gampang golek
liyane. Ngancani nanging ora iso duweni. Itu laguku ya. Langsung aja lagu lengkapnya ini dia. Sampai ketemu lagi Mas Inspira. See you.